wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniko Erlangga Junior Abidin dari Prodi PCKR kelas 1 dengan nomor NPM 20520801. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel untuk mata perkuliahan anatomi manusia. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit dalam istilah biologinya itu apa itu sel. Jadi sel itu adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Setelah ini saya akan langsung masuk ke materi. Silakan disimak dan diambil pelajarannya. Yang pertama harus kita tahu adalah teori-teori sel. Jadi, yang membawa teori-teori ini adalah biolog-biolog atau ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti di masa lampau. Yang pertama sekali menemukan sel adalah Robert Hooke, yaitu dia mengamati sayatan-sayatan gabus, yaitu gabus adalah batang kayu yang sudah mati yang biasanya pada masa lampau digunakan untuk menutup atau menyumbat botol. Nah, sayatan gabus inilah yang diamati oleh mikroskop sederhana miliknya, dan ditemukannya ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Nah, kemudian setelah itu banyak bermunculan peneliti-peneliti lain seperti Rudolf Virchow, Max Scheckel, Johannes Pungkinje, lalu adanya Theodor Schwann, Matthias Kayden, Felix Dujardin, Robert Brown, dan ada Watson and Crick. Nah, Watson and Crick ini adalah cikal bakal berkembangnya ilmu biologi molekuler. Biologi molekuler yaitu adalah ilmu yang mempelajari DNA, RNA, materi genetik, dan rekayasa genetik, dan seterusnya. Jadi cikal bakal ya adalah penelitian dari Watson and Crick ini. Ya, kemudian kita akan lihat perbedaan dari struktur sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, perbedaan yang pertama itu pada sel tumbuhan, yaitu memiliki yang namanya dinding sel. Kita lihat bentuk dari ini sel tumbuhan, nah memiliki dinding sel. Nah, jadi dinding sel itu yang membuat bentuk pada sel tumbuhan ini menjadi kaku, keras, dan juga padat seperti itu karena tersusunnya materi dasar selulosa, dan ada hemiselulosa. Kemudian ada juga yang namanya pagnin atau peknin dan lignin. Nah, ada juga ya selain dari itu ada masih banyak lagi yang membuat sel pada tumbuhan ini menjadi ya kaku, keras, dan juga padat, mungkin lebih tersusun. Nah, dinding ini yang membuat jadi keras. Nah, pada manusia dan juga hewan itu tidak memiliki dinding sel. Nah, karena tidak adanya selulosa seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke perbedaan yang kedua, itu ada vakuola. Kita lihat vakuola dari sel tumbuhan itu besar. Nah, sekalipun ada pada sel hewan itu kecil, vakuolanya ada pada protozoa ya. Di protozoa itu adanya dua vakuola. Nah, vakuola itu yang pertama ada vakuola makanan, yaitu untuk mencerna makanan. Nah, yang kedua itu ada konstraktil, nah atau untuk ekskresi, yaitu pengeluaran. Jadi sekalipun ada pada sel hewan, nah si vakuolanya itu sangat kecil, tidak sebesar yang ada pada vakuola di tumbuhan seperti itu. Adanya ini yaitu kloroplas. Nah, kloroplas itu hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, jika di sel hewan yang tumbuhan tidak miliki, yaitu adanya lisosom.
di sini. Nah, marilah kita lanjut untuk lebih jelasnya, yaitu seperti ini. Adanya pembeda pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, di sini untuk ukuran sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel pada hewan, karena ya seperti tadi yang dijelaskan pertama. Kemudian adanya lisosom pada sel hewan dan tidak adanya pada sel tumbuhan. Kemudian di sini ada plastida. Nah, di sel tumbuhan itu ada kloroplas. Nah, di plastidanya. Kemudian dinding sel di sini. Dinding sel yaitu di sel hewan adanya membran saja, jadi tidak ada dinding sel. Jika di sel tumbuhan itu ada. Jadi setelah membran sel itu kemudian ada dinding sel, jadi double. Nah, di situ. Jadi double, membran, kemudian dinding. Untuk di sentrosom atau sentriol, adanya pada sel hewan, dan di sel tumbuhan itu tidak ada. Dan bentuknya kita ketahui sel hewan itu tidak tetap. Nah, sel tumbuhan itu tetap. Makanya bentuknya seperti itu saja. Nah, untuk vakuola di sini di sel hewan itu tidak ada, atau jika ada ukurannya itu kecil. Nah, untuk vakuolanya. Nah, di sel tumbuhan itu ada dan juga besar, yaitu untuk menyerap air, yaitu ini tektugar. Kemudian adanya sel perbedaan prokariotik dan eukariotik di sini. Yaitu jika prokariotik adalah belum. Nah, untuk kariotiknya karioteka, dari kata karioteka yaitu membran nukleus atau nukleus. Nah, di sini untuk prokariotik. Nah, untuk prokariotik juga di sini ada bakteri yaitu Monera. Nah, seperti ini. Nah, dan untuk eukariotiknya nah seperti ini selnya. Nah, ini adalah perbedaan yang paling terlihat dari perbedaan sel prokariotik dan juga eukariotik. Di sini juga sudah diberi jelasnya, yaitu untuk ukuran dulu. Itu pada sel prokariotik itu diameternya lebih kecil. Nah, jika untuk eukariotik itu lebih besar. Sama pada hewan dan tumbuhan. Untuk inti sel ada nukleoid. Nah, kalau eukariotik ada nukleus. Untuk pada sel hewan dan tumbuhan itu sama, ada nukleus. Nah, untuk penutup selnya itu ada berupa kapsul. Kapsul adalah ya seperti bungkusan itu. Nah, jika di hewan itu tidak ada, dan di tumbuhan adanya dinding sel untuk penutup selnya. Nah, untuk mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, nah vakuola, badan Golgi, dan lisosom itu pada sel prokariotik itu tidak ada atau tidak memiliki. Nah, di sini ada juga mesosom. Paling pada mitokondria pada kloroplas itu ya juga ada klorofil. Nah, di sini saya jelaskan untuk ribosom itu ada ya, tapi kecil. Nah, di sini untuk DNA-nya itu sederhana ya, seperti berbentuk cincin. Nah, bercampur dengan sitoplasma. Nah, bentuknya seperti ini, seperti cincin. Simpel sekali. Yaitu plasmid ya, namanya. Untuk cincin DNA pada sel prokariotik seperti itu. Nah, ini struktur selnya kita dapat lihat
Di sini adanya inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Kita lihat dulu. Nah, di sini membran sel itu ada pada dua sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan bahas yaitu inti sel. Nah, inti sel ini yang terdiri dari DNA, RNA, materi genetik, dan lain-lain. Nah, yaitu untuk mengatur semua kegiatan sel dan juga membawa materi genetik. Nah, inti sel ini juga akan dibahas secara detail karena sangat penting sekali untuk pengetahuan rekan-rekan semua. Nah, lalu di sini yang akan saya bahas itu yaitu adalah sitoplasma ya. Di sini sitoplasma yaitu adalah organ yang berisi cairan atau organel-organel. Inti sel juga ini termasuk ke dalam sitoplasma. Nah, seperti itu, inti sel ada di sitoplasma. Nah, di sini sitoplasma itu kita lihat ya, ada cairan 85%-nya itu adalah air. Nah, untuk 15 lainnya ada 10%. Untuk protein, nah di sini ada 2%. 2%-nya yaitu lemak. Nah, 1%-nya ada karbohidrat. Nah, dan 1% terakhirnya itu ada asam nukleat. Seperti itu. Jadi 100% cairan yang ada pada sitoplasma sudah terbagi. Nah, di sini juga fungsi organel sel yaitu ada banyak. Yang pertama itu ada nukleus ya, yang sudah tadi dijelaskan, yaitu untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, di sini ada juga ribosom untuk sintesis protein. Nah, di sini ada juga gambarnya untuk memperjelas yang dapat dijelaskan. Di sini adanya RE yaitu retikulum endoplasma. Nah, di sini ada yang titik-titik kecil besar yaitu disebut dengan ribosom. Nah, untuk retikulum ini disebut retikulum endoplasma kasar jika memiliki titik-titik kecil, yang ada titik-titik kecilnya di sini. Nah, juga ada di sini retikulum endoplasma kasar itu nantinya akan masuk ke badan Golgi. Dan juga yang tidak memiliki titik-titik itu retikulum endoplasma halus atau RE halus. Nah, RE halus di sini. Nah, untuk ribosom ini yaitu untuk memasukkan nanti ke badan Golgi. Nah, di badan Golgi itu adanya mengemas protein, entah itu menjadi enzim atau hormon. Nah, dari badan Golgi ini nanti akan disekresikan melalui vesikel atau vesikel. Nah, selanjutnya itu ada mitokondria yang gambarnya sudah dibulatkan. Itu ada oksidasi, respirasi sel. Nah, di sini juga yaitu bertujuan atau berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, di sini makanya disebut the powerhouse. Nah, seperti itu. Kemudian adanya lisosom. Di sini ada lisosom, pencernaan intrasel, menghasilkan enzim hidrolitik dan dalam peristiwa endositosis dan eksositosis. Yaitu di sini bertujuan untuk penghancur zat-zat yang tidak baik untuk sel. Nah, jika ada yang tidak baik maka akan ini oleh lisosom. Nah, ada sentriol atau berperan dalam pembelahan sel, mitokondria mengatur pergerakan sel, ada juga vakuola untuk menjaga pertahanan tekanan turgor sel yaitu tekanan air yang masuk. Nah, di sini adanya di tumbuhan.
Kemudian ada plastida. Nah, plastida itu sudah dijelaskan ya, dibagi menjadi 3, yaitu adanya kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yaitu untuk kloroplas yaitu mengandung klorofil. Nah, kemudian ada kloroplas untuk mengandung pigmen. Untuk klorofil yaitu pigmen hijau. Nah, jika pigmen di kromoplas itu ada picocyanin dan picoerythrin dan juga lain-lain, yaitu picocyanin untuk biru, picoerythrin untuk warna merah, dan juga adanya leukoplas di sini. Di sini juga ada amiloplas dan proteoplas. Nah, sudah dijelaskan semua. Dan juga ada yang terakhir itu lipidoplas atau elainoplas. Nah, di sini kita akan melihat fungsi membran sel. Nah, di dalam fungsi membran sel ini ada yaitu bentuk melindungi bagian dalam sel, ada penukaran atau keluar masuk sel, ada penerima rangsangan. Nah, di sini kita dapat lihat di sini ada yang bulat, berkaki, lalu kaki dan bulat. Itu kepala kaki, kaki kepala. Nah, di sini juga sama, pada bagian sisi lain juga ada bulat, kaki, kaki kepala. Nah, yang bulat kaki-kaki kepala itu disebut dengan lipid bilayer. Nah, lipid bilayer atau lemak pada 2 lapisan seperti itu. Nah, kita lihat yang bulat ini disebut dengan fosfat. Nah, dan yang kaki itu disebut dengan lipid. Nah, untuk fosfat yaitu disebut dengan gugus hidropolik atau gugus yang suka air. Nah, dan untuk yang lipid itu disebut dengan gugus hidrofobik atau fobia air, takut terhadap air. Nah, seperti itu. Kenapa di sini bentuknya bulat, kaki-kaki kepala atau fosfat, lipid, lalu fosfat. Nah, di sini ada bagian luar dan ada juga bagian dalam. Di bagian luar itu pasti adanya fosfat, nah, maupun di luar baik dan juga di dalam. Kenapa? Karena di sini yaitu untuk melindungi bagian dalam sel. Karena lipid itu takut air, maka yang ada di luar, baik dari bagian luar ataupun dalam, yaitu adalah bagian fosfat. Supaya apa? Supaya melindungi bagian dari lipid. Nah, bagaimana caranya air itu bisa keluar masuk? Nah, di sini adanya fungsi dari transportasi, yaitu adanya juga di sini untuk yang seperti ini. Nah, adanya protein, nah, yang warna biru-biru keunguan seperti ini, yaitu untuk pertukaran atau keluar masuknya zat. Jadi lewatnya dari protein. Nah, di sini juga ada yang namanya, kita di sini ada gliko atau glikoprotein dan adanya glikolipid. Nah, kalau glikoprotein ini masuk ke dalam yang biru, dan yang glikolipid ini ada yang bulat-bulat panjang. Nah, di sini juga adanya gliko itu untuk menyeleksi zat-zat yang boleh masuk. Seperti itu. Lalu dari semua itu kita dapat lihat kalau sel itu memiliki sifat yang selektif permeabel. Nah,
yang bersifat selektif permeabel itu selektif adalah untuk menyeleksi zat-zat yang boleh masuk, atau yang adanya seleksi untuk zat-zat yang boleh masuk. Dan di sini juga ada impermeable, ada permeable, semi permeable, dan juga selektif permeable. Nah, di sini untuk impermeable yaitu tidak ada zat yang boleh masuk. Nah, untuk permeable itu semua zat bisa keluar masuk. Nah, ada tengah-tengahnya, ada semi permeable, yaitu ada juga sebagian yang boleh keluar masuk tapi cenderung ke berapa besar molekul seperti itu. Nah, lalu adanya transformasi sel di sini. Nah, kita akan lanjut untuk transportasi sel, yaitu ada transportasi pasif dan juga ada aktif. Nah, di sini yaitu untuk pasif adalah searah dengan gradien konsentrasi. Nah, di sini kita jelaskan dulu adanya difusi dan juga osmosis. Nah, untuk difusi yaitu perpindahan zat terlarut dari larutan konsentrat tinggi atau larutan pekat ke larutan konsentrasi rendah atau encer. Nah, di sini kita lihat pada gambar juga ada, kita ambil contoh yaitu gula. Gula adalah larutan yang pekat yang larut dalam air. Nah, ini kita lihat pada titik-titik merah ini banyak sekali larutan yang pekat. Nah, di sini banyak sekali. Nah, nanti akan menjadi konsentrasi rendah. Nah, untuk penyebaran yaitu mengisi konsentrasi yang belum terisi seperti itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan. Nah, seperti itu. Ingat ya, jadi dari larutan yang pekat menjadi encer. Nah, untuk osmosis itu kebalikannya, yaitu perpindahan air dari larutan konsentrasi rendah yaitu encer ke konsentrasi tinggi yaitu pekat dengan melalui membran. Nah, membran itu yang ini. Nah, kita garis itu adalah membran. Kita lihat yang larutan pekat ini banyak sekali titik-titik merahnya dan larutan encer itu sedikit. Nah, itu akan air dari larutan encer akan berpindah ke larutan pekat karena perpindahan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, maka akan lebih banyak di konsentrasi pekat airnya dan menurun di konsentrasi encer. Nah, seperti ini dalam bentuk sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini terlihat jelas tidak ada dinding dan ada dinding. Nah, ini untuk hipertonik yaitu pekat. Kita ingat seperti tadi ya, untuk cairan yang ada di dalam itu akan keluar dari dalam sel darah ini. Nah, maka yang terjadi itu akan mengkerut. Nah, yaitu krenasi atau mengkerut. Pada sel tumbuhan juga sama, akan mengkerut karena terlalu banyaknya pupuk yaitu air. Jadi pada keluar dari sel yang ada yaitu plasmolisis. Nah, seperti itu. Ini akan keluar dari sel yang ada di dalam. Nah, untuk isotonik itu tidak terjadi apa-apa karena di luar dan di dalamnya itu sama, jadi tidak terjadi apa-apa. Nah, untuk hipotonik itu kebalikannya. Untuk cairannya itu masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, yang terjadi itu yaitu adanya perpecahan atau hemolisis. Nah, seperti itu. Nah, untuk pada sel tumbuhan di sini adanya turgid atau yang tekanan airnya itu terlalu tinggi di sini karena adanya vakuola, jadi meredam perpecahan di situ. Nah, untuk yang terakhir itu ada transport aktif, yaitu
melawan gradien konsentrasi. Nah, di sini adanya contoh yaitu pompa NaK. Nah, sudah ada gambarnya juga. Nah, di sini ada sodium yang warnanya oranye, itu sudah banyak sekali di luar. Nah, jika ditransport masih pasif, pasti ini akan diseimbangkan. Jika ditransport aktif, malah justru sebaliknya, yaitu akan semakin dikeluarkan dari pompa. Nah, yaitu bertujuan untuk terjadinya proses polarisasi. Seperti itu. Nah, banyak juga sekali contoh-contoh yang sudah tadi dijelaskan. Sebelumnya juga adanya endositosis dan eksositosis. Ya, cukup sekian pelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.